Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budi Pusui, kali ini saya baru pulang dari pertemuan acara workshop dari provinsi. Saya kebetulan hari ini menjadi drivernya ibu muda pengusaha dari Sungai Liat, Bangka Belitung. Beliau adalah Ibu Yuliana. Beliau pengusaha lakso, terus makanan ringan berupa getas, kericu, ya, makanan khas Bangka yang beliau ini sudah berkecimpung cukup lama. Nah, saya mau wawancara dengan beliau. Beliau udah pernah ke Malaysia dan beberapa kota lainnya untuk seminar, workshop dan pelatihan. Nah, kenalan dulu Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Nama saya Yuliana, dengan usaha saya bernama brandnya Pak Umar. Pak Umar, ya. Pak Umar itu berarti warisan dari orang tuanya ya, mungkin ya. Iya. Kalau boleh tahu yuk, sehari omsetnya berapa yuk kalau boleh tahu yuk? Kalau untuk makanan basahnya hampir 700.000 satu hari. Omsetnya ya 700.000. Makanan basah itu yang lakso tadi ya, lakso, pempek dan sebagainya ya. Lakso aja. Oh, lakso aja, itu 700.000 satu hari. Iya, Ada momen-momen khusus enggak yang penghasilannya lebih dari itu, yang omsetnya? Maksudnya gimana? Momen khusus misalkan borongan atau Enggak, apa? itu untuk jualan tetap. Oh, itu tuh jualan yang naruh di toko-toko atau jualan tiap hari? Tiap hari ya? Tiap hari. Kalau yang momen-momen misalkan pernikahan itu biasanya Beda berapa? lagi nambah. Gitu ya. Itu hitung per biji ya, itu berapa? Per cap. Per capnya 1.500. Oh, gitu. Kalau yang itu per capnya 3.000. Oh, yang 700 itu 3.000. Iya. Nah, dari lakso itu sudah jalan kemana aja? Kalau laksonya udah ada lakso kering. Oh, udah Untuk ada kita kering juga. lakukan untuk pameran sambil promosi. Mewakili Bangka ya. Iya. Selain lakso, produk makanan lainnya? Ada stik ikan, kericu, ketan keju. Oh, ketan keju. Kering itu Iya, kering. basah. Kering. Ketan keju kering ada. Iya. Berarti ada spinner di rumah ya? Kalau spinner ada. Nah, produk olahan itu didapat itu berdasarkan pelatihan atau otodidak, Bu? Kalau boleh Itu tahu. inovasi. Inovasi sendiri. Iya. Tidak ikut pelatihan itu tidak ada. Ada Ya? juga ikut pelatihan. Kalau pelatihan udah kemana aja? Kota-kota di Indonesia. Di Medan sama Jakarta. Oh, Medan, Jakarta ya. Pengalamannya udah cukup banyak teman-teman. Alhamdulillah. Ya, jadi ibu muda ini anaknya setahu saya 2, tapi luar biasa rajin. Saya belajar banyak dengan beliau. Sudah sempat keluar negeri katanya pelatihan halal ke Malaysia sama LPM MUI. Nah, ini kita barusan ikut seminar workshop tentang design thinking ya, apa thinking design tadi ya? Di sini. Design thinking. Kalau untuk pesan-pesan untuk misalkan pemula, Bu Yuliana, maksudnya kalau misalkan ada teman-teman yang ingin memulai usaha, apa pesannya untuk mereka, Bu Yuliana, biar mereka tetap semangat? Karena Silakan. adanya kemauan untuk kita maju. Harus Tanpa ada ya? kemauan tidak ada apapun. Harus ada kemauan untuk maju, belajar terus ya, Bu Yuliana ya. Jangan takut dengan kegagalan. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Oh ya, Bu Yuliana, dari usaha sekarang ini bisa mempekerjakan orang berapa orang? Sekarang kalau Karyawan? kita tanyanya keluarga. Oh, masih keluarga, tapi Iya, ibaratnya kan kalau yang orang luarnya hanya 3. kalau keluarga inti ya. Iya, kalau Apa inti dari sama itu? saudara-saudara. Karena Saudara. kita usaha ini turun-temurun. Oh, turun-temurun, tapi tetap digaji juga dong. Iya, pasti. Kita juga dapat gaji. Oh, itu. Artinya bisa memberdayakan lingkungannya, bermanfaat bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan. Jadi sisi duniawinya, duitnya dapat, sisi manfaat ukhrawinya dapat. Manfaat beramal soleh lah. Berapa karyawan totalnya jadi, Bu? 7. 7 orang per hari. Saya juga pengen kayak Ibu Yuliana nih.
menurut saya seorang perempuan yang bekerja itu luar biasa. Ibu rumah tangga juga luar biasa, apalagi ibu rumah tangga yang bekerja seperti Bu Yulana, memberi motivasi, membuka lapangan pekerja bagi sesama ibu rumah tangga yang lainnya, itu juga menurut saya luar biasa sekali. Saya belum bisa soalnya. Mudah-mudahan, doa aja, doa yang kita sering didoakan itu pasti terkabul. Insya Allah ya Bu. Karena saya dulu dari nol. Dari nol juga ya Bu. Oke teman-teman, nah itu sedikit cerita dengan Bu Yuliana ya. Teman-teman kita ini banyak di UMKM ini yang bisa memberikan inspirasi seperti Bu Yuliana. Nanti lain kali saya akan ngobrol dengan teman-teman UMKM lainnya, pengalamannya, sharing-sharingnya yang berharga. Kalau usaha laksonya dimulai dari Kalau saya tahun yang berapa ya megang, Pak, orang tua dulu? Kalau saya yang megang 2006. 2006. Tapi usaha itu dari turun temurun ya sebelumnya. Iya. Kalau boleh tahu lakso itu apa aja Bu bahan-bahannya? Lakso itu tepung tapioka sama tepung beras. Oh, ada Kalau tepung di bumbunya tapioka. beda. Kalau bumbu-bumbunya bawang dipakai merah, bawang putih. oh, bawang merah itu yang dasarnya ya. Iya. Bawang merah, bawang putih. Nah, prosesnya berapa lama untuk bisa saya konsumsi dari mulai produksi sampai selesai? 3 jam. Oh, 3 jam ya. Cukup lama juga ya. Jadi kalau misalkan untuk jual pagi itu jam berapa bangunnya, Bu? Kita udah bangun karena setiap pagi kita bangunnya jam 1:30. 1:30 pagi ya. Untuk bisa disantap oleh pembeli, Iya. siap saji itu jam 6, setengah 5, jam 5 ya? Setengah 6 barang udah Setengah nggak 6 ada ya? di rumah lagi, jam 10 kita udah ngambil uang. Oh gitu. Oh masih main titip-titip di toko gitu ya? Iya, ada juga yang bawa Ada resellernya ya? Heeh. Itu teman-teman. Jadi kalau kita menikmati sesuatu jangan lihat yang kita makan juga. Maksudnya ada proses jerih payah orang di dalamnya. Seperti hanya padi, makan beras gitu, makan nasi gitu, itu diproses melalui orang banyak. Nah, lakso juga menurut Bu Yuliana ini diproses dari jam 1:30 pagi. Jadi jangan sampai teman-teman kalau makan sesuatu, misalkan lakso, ya, katakanlah yang saya cerita ini, terus kemudian dipelanya-pelanya, dimubazir, ya harus dihabisin ya, menghargai yang bikin. Tapi saya yakin laksonya Bu Yuliana ini memang luar biasa enak karena udah terkenal. Saya sering beli soalnya. Baik ketika di pesta-pesta saya sering makan, juga di toko atau penjual kue saya juga sering makan. Saya objektif orangnya Pak. Udah terkenal. Itu ada proses yang cukup panjang. Insya Allah ke depan channel ini akan lebih banyak ketemu dengan orang-orang pelaku UMKM. Jualan lakso omsetnya lumayan boy. 700.000 itu kalau hari biasa. Jualan pusui kembang tahu nggak nyampai, boro-boro. Tapi mudah-mudahan next juga bisa. Tadi kita belajar OKRS, bagaimana meningkatkan profit harus gimana. Nah tadi saya udah itu, dan saya insya Allah optimis bisa juga seperti Bu Yuliana. Buat Ibu Gubernur, Pak Gubernur, terima kasih ya sudah mengadakan workshop tadi di Gedung Mahligai. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM lainnya. Next ke depan bukan cuma kita berdua saja yang diundang, tapi juga pelaku UMKM yang lainnya, agar para pelaku UMKM jadi lebih mengerti, lebih paham bagaimana mengembangkan usahanya agar lebih maju lagi, biar lebih kompetitif, terutama di era globalisasi dan era modern seperti sekarang ini. Mungkin itu saja. Kembali lagi, terima kasih sudah menonton channel Budi Pusui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya tetap semangat membuat konten-konten yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.